Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok yang beranggotakan Nia Paramita, Pepi Lestari, Rohmah Hayati Putri, dan Vicky Yuliandari. Di sini kami akan memaparkan mengenai tips yang kami berikan kepada masyarakat mengenai anak usia dini, terutama pada orang tua. Tips menjadi orang tua yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan anak sesuai usia. Pertama, orang tua mempelajari serta mencari tahu apa itu perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. National Association for the Education of Young Children menjelaskan bahwa anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0 sampai dengan 8 tahun yang tercakup dalam program pendidikan di Taman Penitipan Anak, penitipan anak pada keluarga atau Family Child Care Home, pendidikan prasekolah baik swasta maupun negeri, TK, dan SD. Anak usia dini merupakan individu yang memiliki karakteristik yang unik pada dirinya, yang membedakannya dengan orang dewasa. Masa ini merupakan masa di mana anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Lingkungan anak, terutama orang tua, harus mampu memberikan stimulasi yang baik sesuai dengan tumbuh kembangnya, agar mereka dapat tumbuh dengan baik dan optimal. Untuk itu, maka orang tua perlu mengetahui dan memahami kebutuhan dan karakteristik yang ada pada anak, agar segala kebutuhan dan perkembangannya dapat terpenuhi. Orang tua sebagai orang pertama yang dekat dengan anak dapat mencari banyak referensi atau mengikuti parenting agar dapat mengoptimalkan tumbuh kembang si anak. Dengan mencari banyak ilmu dan pengalaman mengenai cara pemberian stimulasi pada anak, maka segala kebutuhan anak akan terpenuhi dengan baik. 2. Memfasilitasi anak belajar di rumah. Orang tua adalah madrasah pertama bagi anaknya. Sebelum anak mengenal lingkungan luar, anak lebih dahulu mengenal lingkungan keluarga. Selaras dengan pendapat Wardani dan Krisnani tahun 2020 bahwa orang tua mempunyai peran penting bagi terwujudnya hasil belajar yang optimal. Karena orang tua merupakan fasilitator anak sebagaimana menurut Prastyo tahun 2018 bahwa orang tua sebagai fasilitator dalam pembelajaran anak meliputi beberapa tugas, yaitu menyediakan fasilitas belajar baik berupa tempat belajar, alat tulis, buku-buku pelajaran, dan lain sebagainya yang dapat memudahkan proses belajar anak. Hasil belajar anak di sekolah akan sangat dipengaruhi dari rumah. Oleh karena itulah, sebaiknya orang tua juga memfasilitasi anak untuk belajar di rumah. Oleh karena itu, sebaiknya orang tua juga memfasilitasi anak untuk belajar di rumah, seperti menanyakan pelajaran apa di sekolah, bagaimana kesan belajar hari ini, membimbing anak dalam mengerjakan PR, dan menyediakan fasilitas belajar, sehingga aktivitas di rumah dan di sekolah dapat saling mendukung dalam upaya memberikan pendidikan terbaik bagi anak. Yang ketiga, tidak menuntut anak dalam proses pembelajaran. Setiap anak mempunyai keunikannya masing-masing, capaian perkembangannya masing-masing, ada yang cepat, ada pula yang lambat. Anak juga mempunyai kecenderungan kemampuan yang berbeda-beda, maka tidak seharusnya menuntut anak dalam pembelajaran. Karena ada anak yang pandai dalam olahraga tapi tidak pandai dalam bidang seni. Maria Montessori mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai sebuah proses dinamis di mana anak-anak berkembang menurut ketentuan-ketentuan dari kehidupan mereka. Dengan kerja sukarela, mereka
ketika ditempatkan dalam sebuah lingkungan yang disiapkan untuk memberi mereka kebebasan dalam ekspresi diri, sehingga tuntutan akan menjadi beban untuk anak dalam belajar dan bisa menjadi penghambat anak dalam proses belajarnya. Maka dari itu, sebaiknya anak-anak itu diberikan peluang yang luas untuk bereksplorasi. Kita sebagai orang dewasa yang berada di sekeliling anak menuntun anak, bukan menuntut anak. Yang keempat, selalu memotivasi dan mengapresiasi anak. Sebagai orang tua, sudah seharusnya kita mengapresiasi anak atas segala usaha dan pencapaian yang ia dapat. Terdengar sepele, namun nyatanya ada banyak manfaat mengapresiasi anak bagi tumbuh kembangnya, seperti meningkatkan kreativitas dan juga motivasi, melatih kemandirian si kecil, hingga dapat membangun bonding antara orang tua dan anak. Sayangnya, masih ada orang tua yang beranggapan bahwa apresiasi harus dalam bentuk hadiah. Tidak sepenuhnya salah, namun bentuk apresiasi yang baik itu seharusnya dalam bentuk perkataan dan tindakan, menunjukkan rasa sayang tulus kepada anak dan dilakukan secara konsisten, baik itu hal kecil sekalipun ataupun hal besar. Yang kelima, dapat memaksimalkan potensi anak. Orang tua harus paham bahwa anak-anak zaman sekarang ini tumbuh secara berbeda dari orang tua mereka. Artinya, pendekatan yang perlu dilakukan orang tua pun perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Terkait peran orang tua dalam memaksimalkan potensi anak, perlu diperhatikan bahwasanya setiap anak memiliki karakteristik dan keunikan yang berbeda. Sehingga orang tua harus paham bahwa anak memiliki potensi yang berbeda antara anak satu dengan anak yang lainnya. Dari potensi tersebut, diharapkan orang tua dapat selalu mendukung potensi dalam setiap perkembangan anak. Baiklah, itu tadi tips yang dapat kami berikan kepada masyarakat, terutama orang tua. Semoga tips ini dapat membantu orang tua dalam mengembangkan tumbuh kembang anak agar menjadi optimal. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.